Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan dari kelas Kimia B dengan nomor NIM 210.603.110.062. Di sini saya akan menjelaskan resumen saya mengenai sejarah asam dan basa. Pada zaman kuno, hal-hal yang terasa asam akan memunculkan kata asam yang berasal dari kata Yunani atau oxein yang bermutasi menjadi kata kerja Latin acere yang berarti membuat asam. Pada zaman kuno, pada zaman 700-an, seorang ahli kimia Arab, Jabir Ibnu Hayyan, mempersiapkan asam nitrat dengan kalium nitrat dan melarutkan gas yang dihasilkan dalam air yang mana nantinya bersifat asam. Lalu, hal-hal yang terasa pahit akan memunculkan kata basa yang berasal dari bahasa Arab yang berarti panggang dalam wajan atau abu tanaman. Basa, istilah awalnya berarti memanggang, karena zat basa pertama diperoleh dengan memanggang abu kemudian mengolahnya dengan air dan kapur, yaitu CaOH2. Lalu pada hal ini menghasilkan NaOH dan KOH. Dua basa paling klasik yang digunakan untuk membuat sabun. Contoh golongan yang bersifat asam, yaitu anggur, apel, dan lemon, dan lain-lain. Sedangkan contoh yang bersifat basa yaitu sabun, baking soda, pembersih kaca, pewangi pakaian, dan lain-lain. Pada zaman kuno, orang-orang ingin mengeksplorasi apakah suatu bahan termasuk asam ataupun basa, yaitu dengan cara mencicipinya, lalu menggolongkannya berdasarkan rasanya, teksturnya, dan baunya dengan menggunakan inderanya. Apakah asam itu licin? Mungkin banyak yang bertanya-tanya. Berdasarkan contoh tadi, sudah terlihat basa ini seperti licin, ya. Lalu apakah ada asam yang termasuk licin? Ada asam yang tergolong licin? Ada. Contohnya yaitu yogurt. Yogurt bersifat asam tetapi licin. Berarti secara teori hal-hal yang licin belum tentu bersifat basa. Lalu pada abad ke-13, seorang ahli kimia mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia. Ini gambar aqua regia yang merupakan satu-satunya zat yang diketahui dapat melarutkan emas. Bisa dilihat di sini contoh gambarnya aqua regia, suatu larutan yang bisa melarutkan emas. Lalu pada abad pertengahan, ahli kimia menemukan sifat-sifat asam dan basa dengan mereaksikannya dengan berbagai zat satu sama lain. Mereka menemukan bahwa asam dan basa berlawanan satu sama lain dan bahwa kekuatan asam dari asam berkurang ketika alkali ditambahkan. Robert Boyle menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna dengan adanya asam atau alkali. Hal inilah yang kemudian memunculkan penggunaan indikator, baik indikator alami maupun indikator buatan. Indikator alami, yaitu bahan alam yang dapat mengalami perubahan warna dalam larutan, asam ataupun basa. Contohnya yaitu bunga, umbi, kulit buah, dan daun yang berwarna. Lalu indikator buatan itu ada banyak seperti fenolftalin atau PP, terus kertas lakmus, dan lain-lain. Lalu pada abad ke-18, oleh Lavoisier, Anthony Laurent Lavoisier, pada tahun 1743 sampai 1796 biasa melakukan pertunjukan kimia untuk bangsawan kaya di Paris pada tahun 1776. Ia menemukan gagasan bahwa senyawa, unsur atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Karena itulah ia menyebut zat oksigen atau oksigen yang seperti yang kita kenal sekarang. Dalam Yunani oksigen yaitu oksis untuk asam dan gen untuk lahir.
dia mengira itu adalah oksigen karena membakar zat seperti batu bara, fosfor, dan belerang yang menghasilkan oksida yang bersifat asam ketika dilarutkan di dalam air. Lalu pada abad ke-18 oleh Davy and Priestley, ilmuwan Inggris yaitu Humphrey Davy pada tahun 1778 sampai 1829 yang menemukan kegunaan dari nitrous oxide atau gas tertawa dengan eksperimen sendiri. Emayan melanjutkan pendidikan ini dan pada tahun 1810 ia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman, karena banyak senyawa asam lainnya yang tidak mengandung oksigen, misalnya HCl. HCl ini termasuk asam tetapi tidak mengandung oksigen di dalamnya. Lalu Davy mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam. Sekitar waktu yang sama, Joseph Priestley membuat penemuan yang sama. Lalu pada abad ke-18 oleh Liebig. Pada 1840-an, Justus Freiherr von Liebig, salah satu ahli kimia besar di Jerman dan pendiri agrokimia, memperkuat teori Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Ini adalah teori pertama yang diterima selama lebih dari 50 tahun sebelum Svante Arrhenius datang. Lalu August Arrhenius lahir pada tanggal 1859 dan meninggal pada tahun 1927. Adalah seorang jenius Haiyan yang disalahpahami yang jauh di depan zamannya. Dia memiliki keberanian untuk mengusulkan dalam tesis doktornya bahwa asam, basa, dan garam terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan dalam air. Pada tahun 1884, ini merupakan tindakan bid'ah ilmiah, dan karena temuannya inilah dia dicemooh. Namun bertahun-tahun kemudian, yaitu pada tahun 1903, dia terbukti benar dan mendapatkan hadiah Nobel. Menurut Arrhenius, definisi asam dan basa seperti yang pertama, asam adalah zat yang menghasilkan kation hidrogen atau hidrogen bermuatan positif, sering disebut proton atau disingkat H+, yang merupakan kelarutan dari air. Contohnya yaitu HCl jika diuraikan menjadi H+ dan Cl-. Lalu pada basa, basa adalah zat yang menghasilkan anion hidroksil atau OH- ke larutan air. Contohnya seperti NaOH, KOH, jika dipisah menjadi Na+ dan OH-, kation plus, K+, OH-. Menurut Arrhenius, asam dan basa dapat bereaksi dalam reaksi netralisasi dan membentuk air, yaitu H+ dan OH- ini bereaksi menjadi H2O. Lalu Brønsted-Lowry, terinspirasi oleh karya Arrhenius, seorang rekan Denmark bernama Johannes Nicolaus Brønsted and Lowry secara independen, seorang Inggris bernama Thomas Martin Lowry memperluas teori asam basa pada 1923. Mereka menyadari bahwa model Arrhenius tidak memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam dan basa. Contohnya, teori Brønsted-Lowry yaitu seperti di sini ada HCl yang merupakan asam dan juga NH3 yang merupakan basa. Di sini HCl menyumbangkan hanya ke NH3. Yang mana di sini kan hanya kan menjadi hilang karena disumbangkan, jadi di sini tinggal Cl saja. Cl muatannya itu minus, jadi menjadi Cl-. Sedangkan NH4 karena menerima H+, maka dia akan menjadi NH4. Yang di sini hanya ada 3 menjadi 4, di sini yang HCl menjadi Cl-. Lalu pasangan asam basanya yaitu di sini asam HCl, pasangannya yaitu basa konjugasinya ini Cl-. Sedangkan yang ada 3 yaitu asam konjugasinya itu NH4+. Lalu Gilbert Newton Lewis, yaitu teori asam dan basa modern. Untuk waktu yang lama, sistem rujukan adalah air,
yaitu zat yang memberikan proton atau protonasi ke air adalah asam. Zat dalam air yang menerima proton adalah basa, yaitu Gilbert Newton Lewis. Gebrakan besar Lewis, yaitu menyampaikan tentang donor pasangan elektron, yang mana pasangan elektron ini saling mendonorkan satu sama lain. Dalam model Lewis, asam adalah zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap, sehingga dapat menerima PeB atau pasangan elektron bebas. Dan basa adalah zat yang memiliki PeB yang dapat didonorkan. Contohnya yaitu di sini, NaOH dan HCl. Jika bentuknya dibentuk menjadi struktur Lewis, maka akan menjadi Na+ dan OH-, di mana OH- ini memiliki PeB sebanyak, O-nya ini memiliki PeB sebanyak 6. O direaksikan dengan H pada HCl menjadi seperti ini. Kenapa ini suatu atom yang mendonorkan pasangan elektron bebas atau PeB dinamakan basa Lewis, Lalu sedangkan ini HCl menerima PeB dari NaOH dari O ini sehingga dinamakan asam Lewis. Jadi bisa disimpulkan menjadi seperti ini. Jadi kesimpulannya, jika suatu senyawa menerima PeB, maka dia akan dikategorikan sebagai asam Lewis. Sedangkan jika dia mendonorkan PeB, maka dia dinamakan basa Lewis. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.